Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, khususnya petani padi dan petani jagung, sering kita melihat bahwa setelah melakukan panen, jerami-jerami yang ada di sawah atau di kebun itu dibakar. Banyak yang berpendapat bahwa dengan membakar jerami-jerami itu atau sisa-sisa dari tanaman padi itu bisa membuat tanah kita semakin subur. Pendapat ini yang sering digaungkan oleh beberapa praktisi yang pernah mencoba membakar jerami-jerami yang ada di sawah atau kebunnya. Teman-teman semuanya, ada efek positif yang bisa didapatkan dari membakar jerami dari sawah ataupun kebun. Di antaranya kebutuhan karbon organik yang hasil dari pembakaran itu bisa menjadi pembena tanah pada sawah atau kebun kita. Tetapi di sisi lain, kita sudah membuang sebagian besar unsur-unsur nutrisi yang berupa nitrogen, berupa fosfat, berupa sulfur. Kenapa? Karena 3 komponen unsur hara ini itu berbentuknya gas. Jadi kalau nitrogen itu yang ada di batang padi atau jerami padi, begitu juga pada batang jagung, itu nanti akan menguap. Begitu kita lakukan pembakaran, dia akan menguap. Begitu juga dengan fosfat. Fosfat ini juga akan menguap ke udara. Begitu juga dengan sulfur, karena ketiga ini adalah bentuknya gas di dalam tanah. Dia berupa mineral, tapi ketika dia sudah dibakar, dia akan menguap ke udara seperti itu. Nah, olehnya teman-teman, saya menghimbau jangan pernah melakukan pembakaran jerami atau batang jagung sisa-sisa pemanenan, karena itu akan merugikan teman-teman petani sendiri. Di mana letak kerugiannya? Yaitu tadi, letak kerugiannya adalah kandungan nitrogen yang ada baik di dalam jerami ataupun yang ada di dalam tanah karena terjadi pemanasan, itu nanti teroksidasi, dia nanti akan menguap begitu di kandungan nitrogennya. Begitu juga kandungan fosfatnya, kandungan sulfurnya. Nah, sementara ketika kita melakukan pemupukan, itu kan terbatas jumlah pemupukan yang kita berikan. Nah, daripada Anda membuang-buang 3 komponen unsur hara ini, lebih baik itu diolah kembali. Nah, itu. Jadi kalau di sawah, tidak usah dibakar, langsung aja diolah lagi lahannya, sehingga nanti terjadi dekomposisi, terjadi penguraian lagi, nanti ada bakteri perombak bahan organik di situ yang akan berfungsi mengurai sisa-sisa jerami ini untuk kembali menjadi pupuk untuk tanah kita. Nah, teman-teman, kalau hanya unsur karbon organik yang kita inginkan dari melakukan pembakaran pada jerami, karbon organik itu gampang kita mendapatkannya. Itu dengan pemberian misalnya asam humat itu, karbon organik di dalam tanah akan tercukupi. Lah, dibanding kita membuang 3 komponen unsur hara, nitrogen, fosfat, sulfur, lebih baik kita menambahkan karbon organik atau asam humat ke dalam tanah kita, sehingga tanah ini tercukupi karbon organiknya, tercukupi pula asam humat dan asam sulfatnya. Nah, teman-teman, memang ketika misalnya contoh di tanaman jagung, kalau kita lakukan pembakaran, kelihatannya cepat bersih areal kebun kita. Tetapi bersih itu kita sudah membuang sebagian unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Lagipun tanah yang selalu dibakar
tanah yang selalu di atasnya terjadi pembakaran, itu nanti akan menjadi keras. Berapa banyak mikroorganisme yang akan hilang dari tanah kita, efek dari pembakaran jerami ataupun sisa-sisa tanaman itu. Berapa banyak mikroorganisme yang akan hilang, berapa banyak cacing yang akan mati, berapa banyak nematoda, hewan-hewan renik yang ada di dalam tanah akan ikut mati, terbakar atau terkena panas dari pembakaran jerami yang kita lakukan. Nah, olehnya teman-teman, jangan pernah melakukan pembakaran pada areal-areal sawah kita, kebun kita, hanya disebabkan untuk mempercepat pekerjaan kita. Teman-teman semuanya, komponen unsur hara yang ada di dalam jerami itu bermacam-macam. Nanti di situ ada protein. Protein ini hasil akhir dari asam amino. Asam amino itu berasal dari nitrat, berasal dari nitrit, berasal dari amonium, berasal dari N2. Jadi unsur terakhirnya itu adalah protein. Nah, itulah kenapa di batang padi atau batang jagung itu ada unsur proteinnya di situ. Kenapa? Karena sisa-sisa jerami ini itu adalah sisa dari serapan nutrisi yang diserap oleh akar ke tanaman kita. Nah, begitu juga pada unsur kalsiumnya, unsur silikanya, unsur fosfatnya, unsur kaliumnya, itu banyak sekali di jerami kita itu. Makanya begitu kita melakukan pemanenan, hal yang paling bagus itu adalah mengolah kembali. Jadi jerami ini akan terdekomposisi lagi sehingga kesuburan tanah kita itu terjaga karena ada bahan-bahan organik lagi yang bisa diurai oleh bakteri-bakteri ataupun jamur di dalam tanah. Nah, teman-teman, pemupukan kita itu kan tidak sebanding sebenarnya dengan hasil yang kita ambil. Contoh misalnya kita panen di 5 ton. 5 ton itu berarti kan terdiri dari semua unsur hara baik protein, selulosa, amilosa dan segala macamnya itu nanti menjadi buah. Nah, di dalam tanah itu kan diambil dari saripati tanah ini, diserap secara keseluruhan oleh akar untuk menjadi buah padi. Nah, sementara yang kita kembalikan itu hanya NPK misalnya. Maka semakin lama tanah kita itu akan semakin kurus. Apalagi kalau jeraminya itu juga dijadikan pakan ternak atau dibakar, maka terdegradasilah kesuburan tanah kita itu. Ini mesti kita evaluasi. Jangan pernah melakukan pembakaran pada jerami atau sisa-sisa batang di jagung kita atau di daunnya. Biarkan dia terurai kembali agar unsur hara ini itu dikembalikan lagi ke dalam tanah. Nah, pemupukan yang dilakukan itu sebenarnya hanya untuk membooster, menambahi komponen-komponen unsur hara yang ada di dalam tanah. Karena seyogyanya kalau tanah itu tidak ada bahan organiknya, maka tentu tanaman itu tidak akan sempurna unsur-unsur nutrisi. Tapi kalau ada bahan organik, jerami tadi terurai kembali, maka komponen-komponen yang dibutuhkan oleh tanaman itu menjadi sempurna. Nanti di situ ada mangannya, ada zinknya, ada boronnya, itu terurai kembali, nanti diserap lagi oleh akar. Tapi kalau kita bakar, banyak unsur-unsur yang bisa hilang, banyak unsur-unsur yang akan menguap lagi ke udara. Jadi saran saya, janganlah melakukan pembakaran di areal-areal persawahan, areal-areal kebun untuk jagung, sorghum, apa segala macam itu, biarkan saja. Biarkan di situ, nanti akan terurai. Tapi bagaimana misalnya batang jagung itu kan agak lama untuk terurai. Nah, banyak alternatif sebenarnya. Membeli mesin pencacah itu bisa, gitu kan? Nanti hasil cacahan itu dijadikan sebagai mulsa organik, itu bisa. Tapi kan repot, Pak. Kalau kita mau mencacah lagi, ini biaya lagi, tenaga lagi.
teman-teman, kita mau bertani itu bukan hanya satu kali panen. Kita bertani itu kan kalau bisa kan selamanya kita menanami tanah kita itu. Artinya apa? Artinya harus dijaga bahan-bahan organiknya. Karena tanah yang tidak memiliki bahan organik maka pasti cacingnya akan kurang. Mesti mikrobanya akan kurang. Tetapi kalau bahan organiknya banyak, maka komponen-komponen fisik, kimia, biologi tanah itu akan balance, akan seimbang. Nah, jadi jangan mengharapkan pupuk inilah yang menjadi alternatif satu-satunya. Pupuk kimia silahkan saja, pupuk organik silahkan saja. Tapi jerami-jerami padi kita, sisa-sisa batang, daun dan buah itu, tongkol jagung segala macamnya itu kembalikan lagi ke tanah kita. Supaya apa? Supaya tanah kita ini terjaga komponen-komponen bahan-bahan organiknya. Mineral-mineral tanah itu dihasilkan dari pelapukan-pelapukan batu yang ada di areal-areal tanah kita. Tetapi ketika bahan berbahan organik ini juga ini setiap selesai panen dikeluarkan dari sawah kita, dikeluarkan dari kebun kita, atau dilakukan pembakaran, maka tentu semakin hari semakin kurus tanah itu. Itulah kenapa dilakukan pengolahan kembali. Nah, bagaimana ketika misalnya di padi, ketika kita melakukan pengolahan kembali, jerami-jerami itu langsung ditraktor, langsung dibajak, nanti itu bisa membuat pelapukan. Berapa lama? Itu tergantung teman-teman. Jadi kalau saya pribadi selalu mengarahkan teman-teman itu memberikan garam krosok sebelum melakukan penanaman. Kenapa? Karena pada saat terjadi dekomposisi itu, unsur asam itu pasti akan banyak di dalam tanah. Karena asam inilah yang nanti akan membuat hancur pada bahan-bahan organik itu. Itu nanti dikeluarkan dari mikroba-mikroba. Nah, untuk membuat taninnya juga, tanin dari jerami-jerami ini tidak merusak pada tanaman padi kita yang baru ditanam, maka lakukan pemberian garam krosok sebelum penanaman. Agar apa? Agar suhunya tidak panas. Begitu. Agar suhunya tidak panas, agar tidak merusak perakaran pada tanaman padi. Nah, itulah upaya-upaya yang kita harus berikan. Jadi jangan dibakar, jangan mengambil jalan pintas, bakar aja kan nggak boleh sebenarnya. Itu banyak faktor yang negatifnya, menyebabkan polusi, menyebabkan penguapan pada tiga komponen unsur hara. Jadi sebaiknya lakukanlah penguraian kembali. Kalau di jagung dicacah langsung ditabur lagi ke lahan, itu bisa. Karena apa? Semakin Anda menjaga bahan-bahan organik di dalam tanahnya, di areal sawahnya, maka kesuburan tanah itu pasti bisa terjaga. Tetapi bila jerami-jerami, sisa-sisa batang daun dari jagung ini kita keluarkan dari lahan kita, itu yang akan menyebabkan tanah kita itu akan semakin terdegradasi kesuburannya. Jadi harapan saya bahan-bahan organik ini tetap ada di dalam tanah, jaga kesuburannya, silahkan menambahkan pupuk kimia, silahkan menambahkan pupuk organik, tapi tentu pH tanah juga harus dijaga. Berikan pembenah tanah, asam humat, nanozeolit, garam krosok, kapur dolomit. Silakan Anda pilih salah satunya yang bisa Anda dapatkan lebih mudah, lebih murah. Dan yang paling penting adalah lakukan itu sebelum melakukan penanaman. Karena pH-pH yang diinginkan oleh tanaman ketika kita membuatnya sesuai seperti yang diinginkan oleh tanaman itu, maka tentu pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman itu akan semakin sempurna. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan tambahan ilmu sehingga kita tidak lagi membakar jerami ataupun sisa-sisa tanaman kita, karena itu akan membuang sia-sia sebagian dari nutrisi yang diharapkan atau dibutuhkan oleh tanah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.